Tahu nggak bahwa ternyata di sekitar kita itu mulai ada tanda-tanda orang-orang yang ternyata narsisistik. Stand by. 3, 2, 1, action. Apakah itu narsisistik? Hari ini kita akan bahas secara tuntas dan lengkap di podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Aku mau tanya dulu deh. Kalau narsisistik itu kan bagian daripada gangguan kejiwaan ya. Nah, bagi orang awam mungkin banyak yang nggak ngerti kalau kita ngomong gangguan kejiwaan itu apa bedanya dengan orang gila gitu. Kalau orang zaman dulu, orang awam yang kurang ngerti istilah psikologi mungkin akan menyebutnya gila ya. Tapi kalau zaman sekarang ada istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Nah, yang disebut gila itu adalah yang skizofrenia. Itu memang tingkatnya udah lebih Akut tinggi ya? gangguannya. Karena dia bisa melihat hal-hal yang orang normal lainnya nggak lihat gitu. Dia bisa dengar suara yang orang lain nggak dengar gitu. Terus dia bisa kayak ketawa-tawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Imaginary friend, Seakan-akan ya ada orang yang diajak ngobrol. Tapi sebenarnya nggak ada orang ini. It's all in his mind gitu. Iya, Kalau dan- pengen tahu, nonton film Beautiful Mind itu Ya, dijelaskan dan dengan bahkan, bagus di film itu. Ya, ada orang yang bilang bahwa halu gitu ya. Jadi halu itu adalah bukan cuma guyonan doang, tetapi bagian daripada ketika seseorang skizofrenia atau orang bahasa Indonesia ngomong skizofrenia. Ya. Nah, tapi hari ini kita akan lebih tone down kan dikit. Kita akan ngomong tentang narcissistic atau banyak orang bilang yaitu NPD, narcissistic personality disorder. Apa itu? Bisa terangkan singkat nggak? Nah, jadi orang yang narsisistik ini dia mempunyai gejala mencintai dirinya sendiri. Nah, Salahnya apa? kalau di Alkitab kan memang diajarin ya, kasihilah Kasihi orang lain orang seperti lain. engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul. Tapi itu adalah mengasihi diri sendiri dalam takaran yang sehat, Ya. tidak berlebih-lebihan. Orang yang narsisistik itu mencintai dirinya secara berlebih-lebihan. Jadi Ya. ini kalau dikaitkan dengan kebudayaan Yunani kuno, itu ada satu mitos gitu ya, seseorang yang bernama Narcissus. Narcissus. Jadi dia itu ngeliat di sebuah danau gitu ya, ada bayangan dirinya sendiri gitu, dan dia terpukau dengan kegantengannya dan dia jatuh cinta dengan bayangannya sendiri, sampai kayak gitu. Dan Itu berarti dia yang menemukan lagu itu tuh. Jatuh cinta berjuta rasanya gitu. itu kan Bukan? jatuh cinta sama orang lain. Oh lain. Iya. Jadi karena zaman dulu tidak ada cermin, tidak ada kamera selfie gitu ya. Iya. Jadi akibatnya ketika dia lihat di danau itu gambaran wajahnya sendiri kaget gitu. Dan karena memang orang itu secara mitologi katanya ganteng banget. Iya. Dan dia langsung jatuh hati kepada dirinya sendiri gitu Dan ya. dia nggak mau pindah dari tempat itu, jadi akhirnya mati di situ. Iya. Nah ini ternyata kalau kita masukkan di dalam konteks zaman sekarang, kita tahu tentunya ada orang-orang yang kemungkinan besar mereka tidak menyadari tentang hal ini. Dan bahkan orang-orang sekelilingnya juga tidak sadar akan hal ini. Tetapi ada symptoms atau ada gejala-gejala yang kelihatan banget. Ya. Misalnya contoh kalau orang itu terlalu mementingkan diri sendiri. Terlalu egoisme yang sangat tinggi. Dan kemudian seakan-akan dunia ini atau kehidupan berpusat kepada diri. Jadi harus ada dia, tentang dia, dan karena dia. Gitu. Ya. Ini berbahaya sekali. Kayak Tuhan ya. Betul. Dan kemudian yang terjadi adalah dia akan create semua cara untuk supaya orang-orang itu memperhatikan dirinya. Iya, Dan- attention craving. Betul. Dan yang terjadi adalah orang-orang di sekelilingnya harus memahami kalau mungkin dia membuat kesalahan atau bahkan menutup-nutupin kalau ada kesalahan yang dibuat. Sehingga akibatnya pada waktu orang-orang ini sudah tidak tahan lagi akan kelakuannya, yang terjadi adalah orang-orang bisa snap gitu ya, dan kemudian bahkan bisa menyakiti orang ini atau bahkan orang ini cenderung menyakiti orang yang tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Iya, jadi orang dengan gejala NPD ini sangat suka menjadi pusat perhatian. Ya. Dia akan selalu bikin hal-hal yang menggairahkan, yang bombastis, yang fantastis gitu, supaya menjadi pusat perhatian. Kalaupun misalnya hidupnya itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi dia akan buat-buat sesuatu yang supaya orang noleh ke dia. Jadi
he feeds his emotion dengan perhatian yang dia dapatkan dari orang-orang itu memberi makan kepada egonya. Jadi Betul. egonya sangat besar gitu. Ya. Jadi kita perlu tahu juga bahwa menurut American Psychiatric Association pada tahun 1968 ini dinyatakan gitu ya, ada Diagnostic dan Statistic Manual of Mental Disorder. Ini adalah jurnal yang menentukan bahwa NPD ini ditetapkan menjadi bagian daripada penyakit mental atau gangguan mental health atau gangguan kejiwaan ini ya. Kita nggak berkata bahwa orang ini yang narsisistiknya adalah orang gila, tidak, tetapi rupanya ini adalah bagian daripada suatu gangguan kejiwaan yang bahkan membuat hidup orang itu tidak bisa nantinya itu optimal atau bahkan bisa cenderung merugikan orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Ditambah dengan zaman sekarang ini kan teknologi udah maju dan ada yang namanya sosial media. Betul. Nah, sosial media ini bisa menjadi bumerang gitu karena orang-orang yang narsisistik mereka tuh harus selalu eksis gitu. Ya. Jadi kalaupun nggak ada apa-apa yang bisa ditampilkan, mereka akan membuat sesuatu supaya ada apa-apa yang bisa ditampilkan. Bahkan duka cita, musibah itu pun sama mereka bisa dibuat sebagai suatu laporan gitu ya kan. Katakanlah mungkin kalau dia sedang sakit atau dioperasi atau apa. Kebanyakan orang yang normal akan mau istirahat dan tidak mau fotonya yang sedang sakit beredar kemana-mana karena nggak mau kelihatan jelek atau apa. Tapi kalau orang yang narsisistik mereka nggak peduli gitu. Semakin sakit semakin akan dihebohkan oleh pengikutnya. Jadi apapun keadaannya, mau sejelek apapun, sesakit apapun, tetap mereka akan eksis gitu. Nah, cuman memang mesti dipilah-pilah ya. Maksudnya nggak semua orang yang menampilkan foto sakit berarti narsisistik. Tapi kalau kita melihat patronnya dalam kehidupan dia itu selalu aja menampilkan hal-hal yang kurang layak untuk ditampilkan hanya supaya tetap eksis. Nah, itulah yang disebut narsisistik. Ya, untuk memudahkan para pendengar-pendengar dan para pemirsa kita akan lihat ada beberapa dampak-dampak nih daripada narsistik supaya lebih memudahkan. Yang pertama ini penting sekali yaitu manipulasi emosional. Jadi orang-orang yang NPD tadi ini akan seringkali memanipulasi emosi daripada orang lain, terutama dalam konteks kita hari ini pasangannya atau anak-anaknya atau bahkan mungkin orang tuanya, dan bahkan to the point of bisa-bisa orang ini menggunakan permainan karakter untuk gaslighting dari korbannya ini gitu ya. Nah, mungkin kata-kata gaslighting ini anak-anak muda mungkin udah sering kali pakai gitu ya, tapi orang-orang yang lebih tua mungkin perlu belajar apa arti kata daripada gaslighting itu. Gaslighting itu yang dia bisa ngomong sesuatu, tapi nanti kalau misalnya ditegur balik, enggak, kapan aku ngomong gitu kan. Kayak berusaha untuk merubah realita yang ada, membingungkan realita dari orang yang mendengarnya. Jadi mereka nggak yakin, ini bener nggak nih gua ngomong gini. Misalnya contoh misalnya kalau ada 10 orang dalam ruangan ini, dan kemudian ada misalnya nih, aku ngomong gelas ini warnanya hitam, padahal realitas sesungguhnya warnanya putih, ya kan? Nah, aku ngomong sama kamu, kemudian aku ngomong nih, Ani ini gelas ini warna hitam. Terus kemudian kamu marah sama aku, kamu tuh gimana? Gelas ini warna putih kok, kamu bilang warna hitam. Terus kemudian ternyata aku udah setting nih, ada 9 orang atau 10 orang dalam ruangan ini. Kemudian ketika kamu tanya sama mereka atau aku tanya sama mereka, loh kok nggak percaya sih? Coba ngomong sama orang lain. Dan begitu orang yang pertama kamu ketawain, orang kedua kamu ketawain, orang ketiga kamu mulai bingung. Orang kelima, orang ke-8, orang ke-9, orang ke-10 kamu mulai bingung nih. Loh, yang goblok gua atau orang-orang ini? Dan kemudian ketika 10 orang ini plus 1 yang terus mengafirmasi bahwa ini gelas warna hitam, maka realita kamu akan mulai berubah. Gelas ini jangan-jangan aku yang salah gitu. Jangan-jangan ada apa dengan mataku ini. Jadi inilah yang disebut contoh gampang dengan manipulasi emosi. Atau bisa juga diterapkan bila terjadi perselingkuhan. Ya, dan kemudian mengatakan enggak kok, enggak ada yang berselingkuh kok, ya kan? Nah, dengan cara seperti itu, maka inilah salah satu dampak negatif daripada manipulasi emosional. Atau kalaupun terjadi perselingkuhan, dia akan menyalahkan pasangannya, dia sendiri tidak merasa bersalah gitu, karena ya kan dia mencintai dirinya sendiri, jadi dia nggak pernah salah, selalu benar gitu kan. Yang kedua kita lihat nih, jadi ternyata orang-orang yang NPD ini akan kekurangan empati terhadap korban-korbannya, gitu ya. Nah, ini adalah menjadi salah satu daripada ciri khusus gitu ya, karena apa? Sulit untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. They don't care. Ya seperti tadi barusan yang kamu bilang. Dia yang berselingkuh, yang seharusnya dia minta maaf, tetapi dia berkata, aku melakukan ini karena kamu
tidak menggenapi atau tidak mencukupi kebutuhanku yang ini. Atau kamu absen, atau kamu ini ya. Jadi ada aja berbagai macam alasan dengan tujuan adalah supaya kesalahan tidak diterima oleh dirinya sendiri dan kemudian kesalahan menjadi milik orang lain. Ada fakta-fakta yang dimanipulasi. Ya. Nah, kurang empati ini juga bisa seperti ini loh Dan ya. Beberapa saat yang lalu kita pernah ya menghadiri sebuah perkabungan ya kan di rumah duka gitu. Namanya keluarga lagi berduka, ya udahlah kasih mereka privacy kan gitu. Tapi kenyataannya enggak, itu banyak sekali orang-orang yang datang dengan kamera entah siapa gitu, maksudnya meliput acara duka itu ketika keluarganya lagi nangis-nangis. Itu kan nggak pantas gitu loh. Maksudnya tuh ya kamu mau eksis, kamu mau viral, buatlah konten sendiri. Kamu nggak usah dompleng dengan duka cita orang lain untuk menaikkan keviralanmu gitu. Nah, orang-orang yang NPD ini, narcissistic personality disorder ini, mereka akan menghalalkan cara yang demikian. Mereka kurang empati kepada keluarga yang berduka cita. Yang penting gue dapat likes, yang penting gue dapat view, yang penting gue jadi terkenal gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Karena kalau enggak, masyarakat kita ini larinya kemana? Generasi muda kita itu nantinya jadinya seperti apa? Kalau demi eksis tapi tidak bisa berempati kepada orang lain. Yang kamu maksudkan adalah ketika seorang selebriti meninggal. Ya, yang nggak harus selebriti, tapi pokoknya dia tuh selalu. Kalau bukan selebriti kan orang-orang ini buat apa? Buat konten. Ya most likely pasti akan selebriti atau mungkin pejabat negara yang sangat terkenal sekali, yang sangat berdampak gitu ya. Nah, jadi mesti kita berhati-hati, jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah, ciri khas berikutnya adalah hubungan satu arah. Ya, jadi hubungan satu arah ini juga menjadi salah satu daripada masalah daripada orang-orang NPD karena one way ticket gitu. Jadi istilahnya aku menunjukkan seakan-akan aku peduli sama kamu supaya kamu memperhatikan aku lagi. Gitu ya. Jadi istilahnya just one way. Tidak ada lagi istilahnya aku nggak mau tahu dengan apa yang aku don't even care about your feeling gitu. Dan biasanya mereka itu juga kayak pokoknya harus tampil bagus di depan umum gitu kan ya. Kalau misalnya nanti ketika orang nggak ngeliat, mungkin dia nggak sebaik yang dia tampilkan di depan umum gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kepribadiannya nggak bagus, jahat, misalnya mulutnya julid ya judes lidah gitu kan ya, apalagi kalau julid itu judes lidah. Iya, kalau sama orang di rumah gitu kan sukanya ngata-ngatain, marah-marahin, ngolok-ngolok, kata-katanya kasar, umpatan sumpah serapah gitu kan. Tapi nanti kalau di depan umum dia bisa kayak, oh ini adalah suami yang aku cintai gitu ya. Jadi kayak ngomongnya manis-manis kalau di depan orang supaya dia terlihat bagus gitu, karena dia pengen dipuji, wow istri idaman gitu, padahal you nggak tahu apa yang dia lakukan di rumah gitu. Itu salah satu cirinya. Ya, kemudian ciri khas berikutnya adalah konflik dan agresi. Orang yang NPD biasanya akan bereaksi terlalu berkelebihan, kemudian atau dia akan menyerang secara terbuka gitu ya, dan dia tidak takut sekali untuk konfrontasi gitu. Jadi ini masalah yang juga bisa menjadi masalah yang cukup besar karena di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekarang yang kalau aku lihat cukup rawan ya. Jadi sekarang ini masyarakat tuh cenderung untuk main hakim sendiri misalnya gitu ya. Dan kadang-kadang ketika ada orang-orang NPD yang gagal paham akan hal ini, dia bisa-bisa ditawur nih di jalan. Jadi istilahnya digebukin rame-rame di jalan, kan yang rugi siapa gitu. Karena orang udah kesel kan sama perbuatan dia gitu. Udah ketahuan sebenarnya dia itu pribadinya seperti apa. Betul, karena orang rumah bisa menyadari, istilahnya bisa menahan diri, tetapi orang luar rumah belum tentu bisa menahan diri. Nah ini yang sering kali kita harus tahu karena dia sudah mempunyai kebiasaan untuk kemudian nyerang mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya yang sudah istilahnya memahami. Memaklumi. Betul, dan orang luar tidak bisa memahami mereka dan kemudian yang terjadi adalah masalah yang sangat besar. Berikutnya apa? Yaitu pengabaian. Banyak sekali orang-orang yang NPD ini kemudian tidak bertanggung jawab atas kebutuhan atau apa yang harusnya mereka lakukan gitu. Pokoknya misalnya contoh, waktunya bayar anak uang sekolah, waktunya bayar cicilan, waktu apapun juga dia nggak pedulikan gitu. Yang penting pokoknya tampilnya keren, misalnya seperti itu. Ya itu nggak bagus ya. Sangat. Untuk hubungan dalam rumah tangga gitu ya. Kemudian yang keenam ada ketergantungan dan isolasi. Jadi orang yang mempunyai
NPD ini sering membuat pasangan mereka tergantung kepada mereka melalui bisa kontrol secara finansial. Yeah. Jadi karena dia yang pegang keuangan, jadi dia yang mau ngontrol pasangannya Betul. atau anak-anaknya atau orang tuanya gitu ya. Dan juga mengontrol secara emosional. Seringkali mengisolasi mereka dari keluarga dan teman-teman untuk meningkatkan ketergantungan tersebut. Jadi ini misalnya pokoknya setelah menikah istrinya nggak boleh lagi berhubungan sama orang tuanya gitu. Wah, Cuman boleh sama dia aja misalnya gitu. Nggak usah berkunjung ke saudara-saudaramu, nggak usah ketemu sama teman-temanmu. Jadi kehidupannya itu diisolasi hanya dengan suaminya ini aja. Misalnya kalau suaminya yang mempunyai narcissistic personality disorder gitu kan. Jadi akhirnya pasangannya itu ya terlalu bergantung kepada suaminya ini sehingga dia tidak punya support dari tempat-tempat yang lain. Nah ini juga bahaya ya, nggak sehat gitu. Akhirnya pelakunya juga nggak sehat, korbannya juga nggak sehat gitu. Betul, makanya itu kita mesti ngerti juga ada dampak yang berikutnya atau yang ketujuh, yaitu adalah kerusakan pada kesejahteraan mental. Nah hubungan dengan orang yang NPD itu akan menguras banyak sekali tenaga gitu. Kalau misalnya kita ngomong tentang prosesor komputer itu RPM-nya tinggi banget, gitu. Jadi membuat orang-orang sekelilingnya itu kelelahan, fatigue, dan kemudian akhirnya burn out atau bahkan kemudian mental breakdown, udah nggak tahan lagi, snap gitu. Jadi kita mesti mengerti bahwa hal itu dapat sekali mempengaruhi kualitas suatu hubungan. Nah tentunya kita harus percaya bahwa hal ini memang bisa terjadi kepada siapapun juga, tetapi sebagai anak Tuhan kita nggak boleh menyerah begitu saja. Ya, ada satu ayat yang ini saya rasa ini bisa menjadi salah satu remedy ya buat kita sekalian untuk kita diingatkan siapa diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 di sini firman Tuhan mencatat buat kita adalah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi berdasarkan ayat ini kita harus mengerti bahwa sentra kehidupan itu sebenarnya bukan pada diri kita. Karena kita ini seharusnya adalah manusia yang berdosa. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita adalah manusia yang hidup di dalam casing, yaitu yang sudah binasa ini gitu ya. Karena dosa tadi itu membawa upah dosa adalah maut. Dan kemudian kalau tidak ada Tuhan Yesus yang turun ke dunia, maka kita nggak punya kesempatan yang baik untuk bahkan menebus diri kita sendiri. Ya. Dan kerap kali kita lupa akan hal ini. Mungkin saja ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Mungkin ada pola asuh daripada orang tua kita yang salah. Mungkin waktu kecil seseorang itu dihina mati-matian gitu ya. Sampai kemudian harga dirinya hancur sekali. Dan kemudian tidak mempunyai kesempatan untuk ngomong, untuk membela dirinya. Sehingga ketika akhirnya ketika dia menjadi dewasa dan dia punya posisi yang cukup baik, punya keuangan yang jauh lebih baik. Kita lihat biasanya tuh, aku belajar dari seseorang yang rapper di Indonesia ya. Dan aku sempat bertanya kepada dia, Bang, menurut kamu kenapa kok banyak sekali rapper-rapper itu memakai perhiasan-perhiasan yang berlebihan gitu ya. Yang bling-bling yang gede-gede, yang perhiasan emas, yang kayak rantai kapal gitu. Dan dia berkata biasanya komunitas ini dimulai sebagai contoh adalah komunitas rapper-rapper di Amerika. Dan mereka adalah dari warga-warga kulit hitam, Black African American gitu. Dan mereka biasanya disepelehkan, dipandang remeh. Dan mereka harga dirinya diinjak-injak gitu. Dan mereka tidak dimanusiakan. Mereka pada waktu dulu kan ada perbudakan dan yang lain-lain. Sehingga mereka dibilang yaitu mereka keturunan budak dan yang lain-lain. Sehingga ketika pada saat ini banyak orang-orang daripada terutama orang-orang kulit hitam tadi itu ya. Mereka menjadi pebasketball yang hebat banget dengan bayaran jutaan dolar. Ya, dan kemudian mereka menjadi rapper, penyanyi yang terkenal. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa gitu secara lumayan cepat. Akhirnya untuk supaya membungkam mulut orang lain dan tidak lagi merendahkan mereka, mereka harus tampil superstar ya, yang membuat banyak orang kaget gitu. Dan draw attention to dirinya sendiri, tidak lagi menghina, tetapi supaya mereka yang dapat ada di atas angin. Kebalikannya mereka yang nyerang gitu. Nyerang dengan cara ini, pakai rantai emas dari segede rantai kapal dan ada berliannya,
giwangnya gede banget, ini berlian 2 karat atau 5 karat gitu ya. Dan hidungnya ditindik yang gede banget. Dan ini luar biasa banget gitu ya. Iya. Jadi mereka kayak mau membuktikan dirinya Yes. gitu ya, pembuktian diri. Nah, narsisistik ini juga erat kaitannya dalam kasus-kasus yang aku temuin ya Dan ya, dengan orang-orang yang tidak bisa memanage kemarahannya. Ya. Jadi orang-orang yang NPD ini mereka kalau marah ya bisa destruktif gitu. Mereka bisa menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain gitu ya. Karena toh mereka jadi gini, kalau mereka nyakitin orang lain, mereka merasa hebat gitu, ya kan? Really? Ya, misal nih ya, sebuah bos dari sebuah perusahaan gitu. Terus kalau misalnya lagi kerja gitu, sengaja dia harus show of force, dia harus marah-marahin setiap pegawainya atau karyawannya gitu supaya tamu-tamu yang datang itu bisa merasakan auranya, tahu bahwa oh ini bosnya gitu. Itu NPD. I see. Kan nggak perlu. Apa you perlu marah-marahin semua karyawan supaya dikenal orang bahwa lu adalah bosnya. Tapi dikenal sebagai bos yang apa? Yang jahat. Nah, kenapa nggak dikenal sebagai bos yang baik? Itu Betul. ciri-ciri NPD gitu kan. Terus selain itu kalau misalnya sampai karena luapan emosi dia nggak bisa ngontrol emosi, terus kalau sampai terkena baku hantam misalnya ya kan, kalau misalnya dia luka-luka pun, itu dia bisa bikin story tuh. Gue baru berantem gitu, saking hausnya perhatian. Jadi dalam keadaan babak belur pun dia akan blow up ceritanya. Jadi ada berbagai macam versi cerita yang bisa diangkat tentang dirinya dalam kondisi apapun juga. Orang itu bisa menjadi semakin kaya, semakin miskin, semakin cantik, semakin ganteng, semakin babak belur gitu. Ada kontroversi-kontroversi yang dia dengan sengaja ciptakan, dan walaupun kadang-kadang dia nggak sadar bahwa ups gitu ya, terlalu gede nih, bahkan harus membuat pernyataan minta maaf dan yang lain-lain, tetapi ini adalah salah satu dampak daripada NPD. Ya, jadi egonya yang besar itu akan menjebak dia untuk melakukan banyak kesalahan gitu kan, yang mana nggak masalah buat dia kalaupun dia nanti harus klarifikasi, harus minta maaf, karena kan berbuat kesalahan orang noleh, nanti dia minta maaf orang noleh lagi gitu kan. Tapi kebanyakan kalau yang NPD tulen sih, mereka nggak bakal minta maaf karena mereka nggak merasa bersalah. I see. Selalu orang lain yang salah, mereka akan putar balikan. Ya, ada nggak di dalam keluarga kamu atau lingkungan kamu adalah orang-orang yang terindikasi menurut Anda NPD gitu? Kalau ada, kami minta Anda untuk memberikan dorongan kepada mereka. Atau mungkin semoga ada orang-orang NPD yang menyadari, loh itu kan ciri-ciri gua nih. Ya. Mulai sadari bahwa ternyata apa yang Anda alami itu adalah bukan sesuatu yang baik buat diri Anda ataupun buat orang lain. Terutama sekarang kita harus kembali kepada kaidah yang benar, yaitu kita harus diselaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menciptakan kamu itu sempurna ya, dan kamu diciptakan dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Ini yang kita perlu tahu. Dan kemudian berikan dirimu untuk kemudian mau belajar daripada misalnya minta di konseling misalnya ya, dan kemudian minta dibimbing supaya ada orang-orang yang kamu hargai, kamu anggap dewasa, yang kamu berikan istilahnya itu otoritas untuk menegur kehidupan kamu. Mungkin saja kamu bisa berdiskusi dengan baik, dengan kepala dingin dengan istri kamu atau dengan suami kamu, dan kemudian kamu katakan, ini loh aku dengar Love Revolution ini ngomong tentang narcissistic personal disorder, kok kayaknya aku kayak gitu ya. Nah coba berdiskusi dengan mereka, dan kemudian kalau memang perlu ditentukan, ya harus memang cari psikolog untuk ditentukan kalau ada mereka punya alat ukur yang tepat, dan kemudian berikan otoritas itu kepada orang yang kamu percaya untuk berani menegur kamu, sehingga kamu bisa sadar di mana ketika ada gejala-gejala NPD ini mulai istilahnya raksasanya muncul, dan kemudian berusaha untuk egonya harus diberikan makan sebanyak mungkin. Dan kemudian kamu berusaha, salah satu karakter daripada Roh Kudus itu adalah menahan diri, ya, pengendalian diri yang baik. Iya, betul. Karena kalau kita belajar untuk mengendalikan diri yang baik, kita recite atau kita mengingat kembali firman Tuhan, dan kita ajarkan kepada diri kita dengarkan kembali, dan kita minta Tuhan untuk merubah hati kita, personal kita yang mengalami disorder tadi itu. Iya. Oke, kalau Anda diberkati dengan konten ini, silakan tuliskan komentar, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang pasti akan diberkati dengan konten ini. Jangan lupa bersama dengan kami, Daniel dan Debbie, dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao.
Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.